Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita masuk di masa-masa Advent, masa-masa menantikan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Saya percaya di bulan ini, di akhir tahun ini, kita semua merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan saya percaya tahun depan Tuhan akan memberikan yang lebih dahsyat lagi buat kita, amin. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri dari manapun kita berada. Kita mau memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan oh, come on. Na 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 oh na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan dari awal, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya Bernafas memuji di Sang mana Raja, saudara? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Biar musik memuji Tuhan. Mari tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kami mensyukuri kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, 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 bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya,
keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita, lebih lagi kita mau tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat Allah Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur buat Tuhan Yesus yang berkorban buat kami, yang lahir ke dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia dan taat sampai mati. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang diutus untuk selalu menemani kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami Tuhan. Ini adalah hidup kami Tuhan, hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai umat yang sudah ditebus. Dan kami mau katakan kalau kami perlu tuntunan Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan dalam setiap langkah kami, setiap keputusan kami Tuhan. Itulah penyembahan kami Tuhan. Ketika kami bergantung sama Tuhan, ketika kami selalu mengandalkan Tuhan, maka dari itu Tuhan, hari ini dengan puji-pujian, dengan mulut, dengan nyanyian kami, dengan ekspresi kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus hadir di tengah kami. Walaupun perjumpaan ini tidak terjadi secara fisik Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja dan mengalir tanpa terbatas ruang dan waktu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di tempat kami masing-masing, di bumi seperti di dalam surga. Kami siap untuk menaikkan pujian bagi-Mu, mendengarkan firman-Mu, beribadah dan hidup hanya bagi-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahkan hati kami, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Sembah Dia, ku sembah kudus, kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus,
kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kemuliaan-Mu begitu agung dan nyata di tengah kami Tuhan. Mari dengan lembut saja Bapak Ibu Saudara, angkat tangan dari tempat kita masing-masing, katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Hanya bagimu Tuhan, lebih lagi katakan, ku sembah kudus, amin. Kuduslah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau, Allah yang kudus, yang ada buat kami, yang ada bersama kami. Yesus, Bapa yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, Anak domba Allah. Kau tunjukkan kasih dan kesetiaan-Mu dalam setiap musim hidup kami. Oh, Roh Kudus di dalam kami. Kau yang kudus, Kau yang mulia, Kau yang ajaib, Kau yang dahsyat. Oh Jesus, Uralama Shandaya Ralama 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 Shandaya Ralama Uralama Takaya Ralama Shandaya Ralama Takaya Ralama Uralama Shandaya Ralama Takaya Ralama
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat tangan, katakan sembah dan puji. We worship you, we praise you. Oh, Dia yang menyelamatkan kita umatnya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari lebih tinggi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. More and more sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi bersama-sama, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sorakan haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, Raja segala raja, yang bertata, yang berkuasa. Oh, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami datang padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta anugerah-Mu untuk Engkau berikan kebenaran-Mu lewat setiap firman yang kami dengar, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami yang hadir. Tuhan, dimanapun kami berada yang mendengarkan firman ini, kami percaya ada perubahan yang besar waktu kami boleh mendengar firman ini, sehingga hidup kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Hidup kami menjadi orang yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan percaya hari ini di mana Tuhan mencurahkan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya akan sampaikan bagaimana di hari-hari terakhir Tuhan akan memberikan kepada kita semua adalah perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Dan orang yang benar itu Tuhan akan memberikan tanda-tanda.
Demikian juga dengan orang fasik, ya. Akhir hidupnya akan berbeda. Bahkan di tengah-tengah hidupnya, di masa hidupnya pun akan berbeda. Ya. Nah, saya akan bacakan bagaimana di hari-hari terakhir, ya, itu akan terjadi perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Saya akan bacakan dari Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Ayatnya berkata demikian, kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Tuhan berkata begitu kepada umat Israel. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, nya besar, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini kata orang fasik. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, ini perbedaannya. Berarti orang fasik ngomongnya seperti itu, ya. Katakan sia-sia semua itu ikut Tuhan dan lain-lain. Tapi beginilah ayat 16-nya, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18 terakhir, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, saudara, ini adalah peringatan buat kita yang hidup di hari-hari terakhir, di mana akan terjadi perbedaan antara orang yang benar dengan orang fasik. Orang fasik mengatakan sia-sia semuanya itu. Ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, sama juga katanya begitu. Itu orang fasik. Tapi orang yang beribadah kepada, orang yang benar di hadapan Tuhan, dia akan berkata, ya, bahwa hidup di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Mengalami kasih karunia, mengalami bagaimana Tuhan menuntun, mengalami bagaimana damai sejahtera, mengalami bagaimana sukacita, mengalami bagaimana hidup yang mengenal Tuhan, hidup yang beribadah kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Nah, itulah hal yang sungguh-sungguh akan terjadi perbedaan di hari-hari terakhir ini. Saudara akan melihat bagaimana sungguh-sungguh seperti ilalang dan gandum, ya, seperti domba dengan kambing, ya, itu terjadi perbedaan. Demikian juga dengan gadis yang bodoh dengan gadis yang bijaksana. Itu akan terjadi pemisahan, pemurnian yang luar biasa. Saya tahu, saudara, kalau terjadi ada banyak kesusahan, terjadi banyak penderitaan, terjadi banyak hal-hal yang menimbulkan masalah dalam hidup seseorang, itu akan muncul, ya, antara orang yang benar dengan orang yang fasik itu pola pikirnya berbeda, cara hidupnya akan berbeda, gaya hidupnya akan berbeda. Kemudian juga efeknya kepada orang lain pun akan berbeda. Nah, saudara, kita akan temukan bagaimana kehidupan seorang yang sungguh-sungguh benar dan hidup orang fasik. Saudara, hidup orang fasik adalah hidup orang yang tidak takut Tuhan. Bagi dia berdosa itu biasa. Berdosa itu sebuah kesenangan. Itu orang yang tidak takut akan Tuhan, orang fasik. Tapi orang yang benar adalah orang yang memperhatikan perintah. Orang yang benar adalah orang yang memperhatikan firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang mengenal Tuhan, mau bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia akan mengerti hatinya Tuhan. Dia akan mengerti bagaimana apa kehendak Tuhan. Dia akan melakukan kehendak Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan berikan buat orang yang benar. Yaitu adalah apa, saudara? Tuhan selalu berbicara lebih dulu kepada orang benar, ya. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu tergeletak, itu tidak akan pernah. Tuhan selalu memberi tanda, selalu itu akan berbicara lebih dulu, baik itu lewat nubuat, lewat pesan Tuhan, lewat perkataan Tuhan. Dan dari hari ini Tuhan akan berbicara banyak, ya, melalui pribadi Roh Kudus,
maupun ketika kita sedang berdoa, maupun sedang kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan tanda buat kita, orang yang mau hidup benar bagi Tuhan. Nah, tanda-tanda itu menyertai, ada banyak contoh, ya. Contohnya saudara Ruth, ya. Ruth adalah menantunya Naomi, ya. Tetapi dia seorang yang diberi tanda yang Tuhan yang berbeda, yaitu apa? Dia setia kepada mertuanya. Itu tanda bagi Ruth untuk mengalami anugerah Tuhan, jadi orang yang hidupnya berkenan, hidup orang yang benar. Ruth, bagaimana dia setia kepada Naomi. Tuhanmu adalah Tuhanku, ya. Kemana engkau pergi, aku ikut. Nah, apa yang didapatkan Ruth ketika dia melakukan hidup yang benar kepada mertuanya itu? Apa yang dia lakukan? Dia menerima suami yang bernama Boaz. Siapakah Boaz? Boaz ternyata adalah silsilah dari nenek moyang, di mana dia adalah keturunan dari juga Daud, dan melahirkan anak Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang bulan Desember ini dirayakan oleh umat anak-anak Tuhan sedunia. Tapi banyak orang merayakan Natal ini dengan berbagai cara. Di tengah pandemi saya juga melihat ada orang bervariasi, berkreasi, rumahnya dihiasi berbagai pohon Natal, ya, maupun hiasan-hiasan Natal. Bahkan depan rumahnya dibuat semacam dekor, ya, di mana itu menjadi sebuah tempat untuk orang-orang di sekitarnya itu berfoto di situ. Ada begitu banyak orang rindu merayakan Natal. Tetapi biarlah Natal yang kita peringati itu menjadi Natal yang sungguh-sungguh bermakna, saudara. Bukan hal-hal yang sifatnya maaf, itu boleh-boleh saja. Tapi kita yang lebih penting adalah hidup kita memaknai Natal, di mana Yesus yang adalah Tuhan, yang jadi manusia, di mana dia mengerjakan segala sesuatu yang merupakan kasih karunia, untuk kemudian kita diampuni dosa kita, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipindahkan dari maut kepada kehidupan yang kekal. Nah, ada tanda-tanda banyak yang lain. Ya, Simpson diberi tanda, ya, di awal dia memperoleh urapan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika apa, saudara? Dia tidak boleh mencukur rambutnya, ya. Tetapi ketika dia mencukur, ditipu, ya, atau dirayu oleh Delila, dia jatuh dalam dosa. Dia kehilangan kasih karunia Tuhan. Itu tanda-tanda yang banyak diberikan. Daud juga memperoleh tanda, ya. Dia setia mengembalakan kambing dombanya, ya, ayahnya itu cuma 2-3 ekor. Ya, itu tanda bahwa orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan ketika dia juga ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat. Itu tanda untuk orang-orang yang mau hidupnya benar. Nah, hal yang kedua adalah orang itu memiliki hati yang kemudian percaya kepada tanda yang diberikan Tuhan itu. Hati yang percaya adalah hati yang rendah hati, hati yang mau menerima anugerah Tuhan itu. Contohnya siapa? Contohnya Maria, ibunya Yesus sendiri. Ketika dia diberi tanda oleh Tuhan, oleh malaikat, ketika dikatakan kamu akan mengandung dan punya anak laki-laki, ya, dia padahal masih perawan, ya, hebat. Ya, ini tanda orang benar, ya. Dia masih perawan, dia bertunangan. Bisa nggak dia bersetubuh? Bisa, kalau mau jadi orang fasik, orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Tetapi dia punya tunangan, tetapi dia tetap perawan. Maka Tuhan berkenan kepada dia. Dan Tuhan memberikan tanda, kamu akan punya anak. Dan kamu akan mengandung dan punya anak, ya, laki-laki yang disebut Yesus. Mengandung dari Roh Kudus. Nah, Yusuf juga tunangannya, dia punya hati yang tulus. Makanya dia mencoba diam-diam akan menceraikan tunangannya ini. Dikatakan Alkitab bahwa Yusuf seorang yang tulus hati. Nah, itu adalah modal dari mana seseorang mau menerima anugerah. Nah, ketika Maria pun, saudara,
ketika menerima pesan Tuhan seperti itu, ya, tanda dari Tuhan itu, apa yang dia lakukan nantinya? Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataan, jadilah menurut apa yang kau kehendaki itu. Itu mari. Nah, hari-hari ini apakah kita memiliki hati yang seperti itu? Hati yang rendah hati ketika diingatkan orang, ketika menerima kebenaran itu. Apakah kita tetap menjaga hati kita benar? Hati kita lurus, hati kita tidak bengkok, hati kita tulus. Hari-hari ini orang, saudara, benar-benar mengalami pemurnian. Ya, mungkin kita pernah sukses. Mungkin kita sampai hari-hari kemarin itu sukses, mungkin secara kedudukan, ya, secara materi, secara pelayanan yang luar biasa. Tapi hari-hari Tuhan sedang memurnikan segala sesuatunya itu, terutama memurnikan hati seseorang. Siapa di antara orang lain yang tahu hati seseorang? Tidak ada yang tahu. Ya, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan di hari-hari terakhir ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh rendah hati, seorang hati yang punya hati yang lembut, yang gampang dibentuk oleh Tuhan, akan mengalami perubahan, sehingga hidupnya ini akan menjadi memiliki hati yang berkenan. Saul, seorang yang diurapi Tuhan, kemudian digantikan oleh Daud. Kenapa? Saul kemudian hidupnya tidak berkenan, tapi Tuhan telah mendapatkan Daud bin Isai yang hatinya berkenan kepadaku. Sehingga apa yang terjadi? Daud kemudian menjadi raja menggantikan Saul. Dan hari-hari ini, saudaraku, kita akan diproses Tuhan demikian rupa, ya, baik lewat persoalan penderitaan maupun apapun. Saya percaya firman Tuhan itu bertumbuh bukan hanya ketika orang mendengar perkataan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan perkataan firman Tuhan. Tapi iman timbul juga dari penderitaan. Penderitaan karena Kristus. Ya. Jadi ketika orang mau hidup benar, dia menderita. Tapi penderitaan yang dialami, penderitaan secara daging. Tapi jiwa dan rohnya bersuka cita. Itulah orang yang mengenal Tuhan. Yang hatinya melekat dengan Tuhan. Dia akan diluputkan. Tetapi dia tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Itulah yang orang memiliki hati yang benar kepada Tuhan. Dia mau dengan terbuka segala sesuatunya. Dalam pekerjaan Tuhan ada begitu banyak orang yang punya karunia, ya. Tetapi ketahuilah, kita tidak boleh menyombongkan diri. Tuhan membenci orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Hari-hari ini mari kita rendah hati, kita memiliki kelembutan hati yang gampang dibentuk, yang hidupnya mau berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan ingatkan, ketika kita melewati peristiwa, ya, pandemi COVID ini, peristiwa yang ratusan tahun, ya, terjadi, dan semua orang terkejut, bisnismen terkejut, bahkan gereja terkejut, hamba Tuhan terkejut, siapapun bisa terkejut. Hamba Tuhan yang boleh, ya, tetap dipelihara Tuhan, oke, tetapi tidak ada yang tahu rancangan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang mau rendah hati, yang dia akan menjaga hatinya untuk tetap berkenan. Badai boleh menghantam, gelombang boleh terjadi, persoalan boleh datang, tapi orang yang mau hatinya melekat dengan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan menjagai orang itu sampai akhir hidup. Nah, hal yang ketiga, supaya kita tetap, saudara, kasih karunia Tuhan itu diberikan buat kita, orang-orang yang benar, saudara, dibandingkan orang fasik, adalah kita tetap memiliki, saudara, hati yang mau mengerjakan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengerjakan. Kalau kita sudah menerima keselamatan, kerjakan keselamatanmu itu. Simpel saja. Ada banyak orang yang belum mengenal Kristus. Apakah hari-hari kita isi dengan hatinya Tuhan? Selalu, saudara, setiap kali kita semua berdoa, setiap orang yang berdoa, saya berdoa ketika bersekutu dengan Tuhan. Siapapun saudara yang suka berdoa, suka menyembah, selalu akan ketemu dengan hatinya Tuhan. Yaitu apa, saudara? Bagaimana selalu Tuhan akan bawa kita untuk menyambung dengan hatinya Tuhan, tersambung dengan hatinya Tuhan,
Hati kita itu akan dipenuhi dengan hatinya Tuhan. Dan kita akan diubah oleh Tuhan di situ, saudara. Untuk memiliki bagaimana perasaannya Tuhan, pikirannya Tuhan. Dan pikiran Tuhan adalah dia tetap ketika Yesus datang ke dunia. Ya, itu adalah kerinduannya adalah supaya setiap orang tidak binasa. Biar itu dimiliki kita untuk mengerjakan keselamatan. Bagi kita yang sudah percaya, mengaku dengan mulut, hati percaya, hidup kita diubahkan Tuhan. Dari mari kita menjadi terang buat banyak orang. Melalui apa, saudara? Melalui karya kita, dimanapun kita berada. Begitu banyak hal yang kita bisa kerjakan. Asal kita minta hikmat Tuhan. Asal kita tetap berada dalam tuntunan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, saudara. Ya, yaitu apa? Orang-orang di luar sana. Nah, kita mungkin tidak harus ke tempat-tempat yang sangat jauh. Orang-orang yang di sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan, ya, yaitu orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Lewat kita bersahabat dengan dia, lewat orang itu bercerita apapun persoalannya dia, kita dengar, saudara. Ketika dia menceritakan, pasti ada hal-hal yang pada akhirnya dia akan mentok, saudara. Pada satu titik ketika dia bercerita, dia akan mentok sebuah persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Dan kita yang sudah menerima Yesus, yang mengenal Tuhan, ada jalan keluar, yaitu Yesus. Amin. Karena Yesus berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yesus, Yesus berkata juga di Matius 11 ayat 28, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah jawaban. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Ketika orang itu mau membuka hati, ketika persoalan orang itu sudah disampaikan semua sampai habis, selalu ketika orang itu mau membuka hati, menerima Yesus, ada damai sejahtera. Mungkin persoalan itu belum selesai, tapi ketika damai sejahtera itu dia terima, dia buka hati, Yesus masuk dalam kehidupannya, dia sudah berkemenangan dari masalahnya dia. Itulah hal yang ketiga yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Melayani dia, mengerjakan keselamatan kita. Mungkin bukan hanya orang yang begitu banyak tuaian, ya, yang harusnya kita bisa tuai. Jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat. Bahkan banyak anak Tuhan yang dilahirkan anak Tuhan, tapi banyak yang tersesat, yang jauh dari Tuhan. Itu adalah hatinya Tuhan untuk mengembalikan. Ada anak yang bungsu, yang terhilang pun, ketika dia kembali, Tuhan rindu anaknya yang terhilang itu kembali. Mari mungkin kita di antara kita sudah mendengar firman ini, kita mungkin sudah jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, kita hidup seenaknya, semau keinginan apapun kita lakukan, meskipun itu tidak berkenan kepada Tuhan, meskipun itu membuat hidup kita jadi jauh dari Tuhan, terpisah, hidup dalam dosa, ya kita tetap jalankan. Semua orang juga melakukan itu. Nah, hati-hati dengan pergaulan, pergaulan yang buruk itu. Janganlah kamu sesat. Pergaulan buruk itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Itu peringatan-peringatan, saudara. Bagaimana anak muda menjaga kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Nah, pelayanan yang lain begitu banyak, saudara. Di tempat di mana saudara melayan. Ya, contoh, Yesus berkata demikian. Ketika engkau melayani orang yang paling hina, engkau sedang melayani untuk aku. Ada banyak nggak orang yang di tengah pandemi COVID begini, orang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, mengalami saudara persoalan yang sungguh berat, ya, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, saudara, hal-hal yang lain, saudara, dialami. Orang-orang terhina, orang yang menderita, orang yang kekurangan, saudaraku, tidak harus kita menunggu kaya. Tuhan mengajar kita, ya, jemaat di Makedonia, meskipun dalam kemiskinan mereka, kekurangan mereka, mereka tetap memberi untuk orang-orang, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya janda di Sarfat juga, ya, itu memberikan buat seorang nabi yang sebenarnya adalah gambaran untuk memberikan kepada orang yang perlu dilayan lebih dulu. Nah, saya percaya ketika kita mengerjakan ini, hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Hidup kita yang dikatakan
orang yang dibenarkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus itu, kita tetap akan setia sampai akhir. Jangan sampai saudara, ketika Tuhan Yesus datang, ya, ataupun ketika kita dipanggil Tuhan, kita didapati Tuhan menjadi orang yang fasik, orang yang tidak setia. Tapi mari kita menjadi orang yang mau menjaga hati, menjaga hidup kita, dan kita mengerjakan keselamatan kita dengan setia, berkobar-kobar semangat, karena ada pribadi Roh Kudus yang memberikan kita kuasa, memberikan kita kasih, dan kita melakukan segenap kebenaran itu, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidup kita. Di dalam nama Yesus kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, percaya firman-Mu yang Engkau berikan lewat hamba-Mu, itu akan menjadi bekal dalam hidup kami, untuk kami mengiring Engkau di hari-hari akhir zaman ini, di mana akan muncul orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang yang menghina Tuhan, bahkan orang yang mencemooh Tuhan. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang benar, yang diberi tanda-tanda bahwa kami diperingatkan Tuhan melalui setiap firman-Mu, melalui hubungan pribadi, melalui setiap Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang mau lembut, hati yang benar-benar rendah hati, untuk mau ditegur, diingatkan, dan kami boleh diubah oleh Tuhan menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami ini menjadi berarti. Hidup kami ini Tuhan tidak kami isi untuk kesenangan kami sendiri, tapi menyenangkan hati-Mu. Biar setiap kami dimanapun kami berada, kerajaan Allah itu hadir, yaitu kebenaran Tuhan itu hadir, firman Tuhan itu hadir, kuasa Tuhan itu hadir Tuhan. Dan kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus yang memberikan kepada kami kekuatan, kuasa, untuk kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu, orang-orang yang benar, yang mempermuliakan Tuhan. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus, menyertai, memberkati, mengurapi setiap kita, untuk kita setia menjadi orang yang berkenan, orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kami menghargai Engkau Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya dan merasa sungguh-sungguh Tuhan mengasihi kita, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara.